Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas Tai Chi sebagai way of life bab 1 dengan judul makna Tai Chi sebagai jalan hidup. Tai Chi sebagai way of life ini adalah pengembangan lebih lanjut dari diktat sebelumnya, yaitu eko teologi Tai Chi dan menukik menjadi Tai Chi sebagai way of life, ya. Kalau yang pertama itu wacana, wawasan, yang kali ini sudah langsung bagaimana pengejawantahannya sebagai way of life. Ya. Tulisan ini, diktat ini yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman yang memimpin kursus atau kelanjutan dari Kementerian Agama yang berjudul Eko Teologi. Ya. Dia menulis begini, Tai Chi seringkali terlihat sederhana di taman-taman kota pada pagi yang masih lembut. Kita melihat sekelompok orang bergerak perlahan. Tangan mereka mengalir seperti air. Kaki melangkah ringan seolah menyentuh bumi tanpa membebaninya. Ya. Bagi sebagian orang, ini hanyalah olahraga ringan untuk lansia. Bagi yang lain, ia adalah seni bela diri tradisional. Namun dalam kedalaman maknanya, Tai Chi melampaui kedua pengertian tersebut. Ia bukan sekedar latihan tubuh, melainkan cara berada di dunia. Ia adalah jalan hidup. Waduh, ya ini bagaimana apa Dr. Budi Munawar Rahman itu bisa mengambil hakikat yang dilakukan oleh orang-orang yang tiap pagi itu berlatih itu. Dalam bahasa Mandarin, Tai Chi atau Tai Chi Chuan berakar dari konsep Tai Chi yang berarti puncak tertinggi atau prinsip agung yang melahirkan Yin dan Yang. Konsep ini berasal dari kosmologi Tiongkok klasik yang berkembang dalam tradisi Taoism dan Konfusianisme. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis, Tao melahirkan yang satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Dua yang dimaksud adalah Yin dan Yang, prinsip polaritas yang menjadi dasar gerak alam semesta. Tai Chi dalam makna terdalamnya adalah praktek tubuh yang berupaya menyelaraskan diri dengan dinamika kosmik tersebut. Namun untuk memahami Tai Chi sebagai jalan hidup, kita perlu melampaui kerangka kosmologi semata dan memasuki ranah eksistensial. Jalan hidup bukan sekedar seperangkat keyakinan, melainkan pola kebiasaan, cara merespon situasi, dan kualitas kehadiran. Pierre Hadot ya, tahun 1995 mengingatkan bahwa dalam tradisi Yunani kuno,
Filsafat bukanlah aktivitas akademik yang terpisah dari kehidupan, melainkan latihan spiritual yang membentuk karakter. Dalam pengertian itu, Tai Chi dapat dibaca sebagai filsafat yang diwujudkan melalui tubuh. Nah, ini dari pemikiran kuno itu juga sebenarnya sudah sama itu antara Tai Chi dengan Hadot ini. Ya. Ia tidak hanya dipikirkan tapi dijalani. Ya. Di zaman modern, manusia cenderung memisahkan pikiran dan tubuh. Sejak René Descartes mengemukakan dualisme res cogitans dan res extensa. Tubuh sering dipandang sebagai mesin yang dapat dikendalikan, diperbaiki, bahkan dioptimalkan. Ya. Pandangan ini membawa kemajuan luar biasa dalam sains dan teknologi, tetapi juga menciptakan jarak antara kesadaran dan pengalaman jasmani. Tubuh menjadi objek, bukan subjek. Tai Chi sebaliknya mengajak kita kembali mengalami tubuh sebagai pusat kesadaran. Maurice Merleau-Ponty menegaskan bahwa tubuh bukan benda di dunia, melainkan cara kita berada di dunia. Dalam setiap gerakan Tai Chi, kita belajar bahwa berpikir tidak terpisah dari bergerak, bahwa kesadaran berakar dalam daging. Ya, jadi ternyata kalau kita balik ke masa lalu, ini udah nggak ada bedanya lagi sebenarnya antara pikiran orang-orang ini sama pikiran dari Taoism. Jika kita menempatkan Tai Chi dalam konteks modernitas, kita akan melihatnya sebagai kritik halus terhadap budaya kecepatan. Hartmut Rosa menyebut zaman kita sebagai era akselerasi sosial, di mana percepatan teknologi, ekonomi, dan ritme kehidupan menciptakan rasa keterasingan. Kita berlari tanpa sempat memahami mengapa kita berlari. Pokoknya lari, maju, maju. Dalam situasi ini, gerak lambat Tai Chi bukan sekedar teknik, melainkan sikap. Ia mengajarkan bahwa kelambatan bukan kelemahan, melainkan ruang bagi kesadaran untuk tumbuh. Ya, wala. Ini seperti Pak apa di Munawar ini dia yang bukan hanya seperti saya dan Budi Munawar itu sudah kabur. Apakah ini saya yang menyimpulkan ini atau di Munawar? Nah ini menarik karena antara guru sama murid itu sudah samar-samar itu guru itu menjadi murid, muridnya itu menjadi guru. Ya. Nah, ini menariknya ini dalam tingkatan yang semakin tinggi, guru itu adalah murid, murid juga adalah guru. Tai Chi juga memperkenalkan konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai bertindak tanpa memaksa. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis, sang bijak bertindak tanpa berbuat, mengajar tanpa berkata-kata. Nah ini tanpa kata-kata. Wu Wei bukan pasivitas, melainkan kecerdasan yang selaras dengan situasi. Dalam praktek Tai Chi, prinsip ini tampak dalam
Cara kita tidak melawan gaya secara frontal, melainkan mengalihkan dan menyerapnya. Nah, ini kelihatan pada waktu Anda bermain pushing hand itu, dorong-mendorong itu. Dia tidak menangkis, tapi dia menyerap dan mengeles gitu. Ya, bukan menghindar, tapi mengeles. Ya. Tetap ada kontak, tapi dia mengeles itu, mengarahkan itu ya, supaya tidak mencelakakan dirinya sendiri. Melainkan mengalihkan dan menyerap. Ya. Secara simbolik, ini adalah pelajaran hidup. Tidak semua konflik harus dihadapi dengan kekerasan. Tidak semua tekanan harus dilawan dengan ketegangan. Konsep ini memiliki resonansi universal dalam tradisi Stoik. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua peristiwa, tetapi kita dapat mengendalikan respons kita terhadapnya. Tai Chi melatih respon tersebut melalui tubuh. Ketika seseorang mendorong kita dalam latihan pasangan, nah ini nih, kita belajar untuk tidak mengeras, tapi tetap stabil dan lentur. Pelajaran ini tidak berhenti di ruang latihan. Ia merembes ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk menghindari romantisasi berlebihan. Ya, Tai Chi bukan solusi magis bagi semua persoalan hidup. Ia adalah praktek yang membutuhkan disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Aristoteles mengingatkan bahwa kebajikan lahir dari kebiasaan yang dibentuk melalui latihan berulang. Ya. Nah, ini pas persis ini yang dikatakan dengan oleh Aristoteles. Ini. Demikian pula kualitas batin yang diasosiasikan dengan Tai Chi. Ketenangan, keseimbangan, kesadaran tidak muncul secara instan. Ia tumbuh perlahan seperti pohon yang akarnya menghujam tanah. Salah satu kekuatan Tai Chi terletak pada integrasinya antara fisik dan psikis. Penelitian modern menunjukkan bahwa latihan Tai Chi dapat meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan regulasi stres. Studi tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa praktek gerak sadar dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak, seperti dikatakan oleh Damasio. Walaupun konsep Qi dalam tradisi Tiongkok tidak identik dengan istilah ilmiah modern, kita dapat memahami Qi sebagai metafora untuk vitalitas yang terkoordinasi. Di sini pendekatan kritis diperlukan. Kita tidak perlu menerima semua klaim tradisional secara literal, tapi juga tidak perlu menolaknya secara a priori. Ya. Dalam pengertian filosofis, Tai Chi menantang paradigma dominasi. Banyak tradisi bela diri modern menekankan kekuatan, kecepatan, dan agresivitas. Ya, ini kelihatan kan dalam YouTube yang gencar dengan bela diri yang menggunakan kekuatan, kecepatan, dan agresivitas. Nah, Tai Chi meskipun memiliki aspek bela diri, justru menekankan kelembutan. Lao Tzu menulis, yang lembut dan lemah mengalahkan yang keras.
dan kuat. Pernyataan ini tidak sekedar metaforik. Ia mencerminkan hukum fisika dan psikologi. Air yang lembut dapat mengikis batu. Kalau Anda lihat di Batu Raden itu begitu kan? Ada sungai di mana di sisi kiri kanannya itu mengikis air itu seolah-olah membuat apa lekuk yang nggak 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 dibiat oleh manusia itu, ya. Ia mencerminkan hukum fisika dan psikologi. Air yang lembut dapat mengikis batu. Respon yang tenang dapat meredakan konflik. Dalam konteks etika, Tai Chi dapat dipahami sebagai latihan kebijaksanaan praktis. Ia mengajarkan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Dalam bahasa Aristoteles, ini adalah pencarian mesotes, ya, jalan tengah antara dua ekstrim, ya. Namun berbeda dengan konsep Barat yang sering bersifat normatif, keseimbangan dalam Tai Chi bersifat dinamis. Ia bukan titik tetap, melainkan proses terus-menerus menyesuaikan diri. Lebih jauh lagi, Tai Chi membuka ruang spiritual tanpa dogma. William James tahun 1902 menulis bahwa pengalaman religius seringkali bersifat personal, sulit dijelaskan. Dalam praktek Tai Chi, sebagian orang melaporkan pengalaman keheningan mendalam, rasa keterhubungan dengan alam, atau kesadaran yang lebih luas. Kita sudah lihat kan dalam narasi yang kita pakai ketika menggerakkan tubuh kita dalam Tai Chi. Namun, pengalaman tersebut tidak diwajibkan dan tidak diklaim sebagai kebenaran mutlak. Tai Chi memberi ruang, bukan doktrin. Ya. Kita perlu memahami bahwa Tai Chi lahir dalam konteks budaya tertentu. Ia berkembang di Tiongkok, dipengaruhi oleh Taoism, Confucianism, dan tradisi bela diri di sana. Kan? Oleh karena itu, ketika ia dipraktekkan di Barat atau di dunia modern global, terjadi proses adaptasi. Adaptasi ini membawa peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, ia memungkinkan Tai Chi diakses oleh berbagai kalangan. Di sisi lain, ia berisiko direduksi menjadi sekedar komoditas kebugaran. Kritik terhadap komersialisasi ini penting agar kita tidak kehilangan dimensi filosofisnya. Sebagai jalan hidup, Tai Chi tidak memisahkan latihan dari kehidupan sehari-hari. Cara kita berdiri, berjalan, berbicara, bahkan mendengarkan dapat menjadi bagian dari praktek. Martin Buber tahun 1970 berbicara tentang relasi aku-engkau sebagai perjumpaan yang autentik. Tai Chi melatih kehadiran yang memungkinkan relasi semacam ini. Ketika tubuh stabil dan napas tenang, kita lebih mampu hadir bagi orang lain. Akhirnya, memahami Tai Chi sebagai jalan hidup berarti menerima bahwa hidup itu sendiri adalah proses keseimbangan. Waduh, saya yang membacanya itu sudah masuk majelis. Semua yang dia omongkan ini ya itulah yang terjadi ya.
Heraklitus menyatakan bahwa harmoni tersembunyi lebih kuat daripada harmoni yang tampak. Dalam setiap gerakan Tai Chi terdapat ketegangan halus antara naik dan turun, maju dan mundur. Jadi bukan seperti mesin itu, ya, membuka dan menutup. Harmoni bukanlah ketiadaan konflik, melainkan keteraturan dalam perubahannya. Bab ini menjadi pintu masuk bagi perjalanan panjang yang akan kita tempuh dalam 29 bab berikutnya. Kita akan menyelami akar filosofis dimensi tubuh, implikasi psikologis, hingga kritik sosial. Namun, semuanya berawal dari kesadaran sederhana bahwa hidup bukan sekedar rangkaian tugas yang harus diselesaikan, melainkan tarian yang dapat dijalani dengan kesadaran itu. Bruce Lee pernah mengatakan, "Be water, my friend." Jadilah seperti air. Meski bukan praktisi Tai Chi murni, ia menangkap esensi Taoisme yang mengalir dalam seni ini. Menjadi air berarti lentur tanpa kehilangan kekuatan. Mengikuti bentuk kehilangan identitas. Dalam dunia yang sering memaksa kita menjadi keras, Tai Chi mengajarkan keberanian untuk menjadi lembut. Dengan demikian, Tai Chi sebagai jalan hidup bukanlah pelarian dari realitas, melainkan cara baru untuk menghadapinya. Wah, hebat betul ini. Saya betul-betul seolah-olah sedang mendengarkan kuliah dari Maha Guru ini. Harus saya akuin, ya kan? Budi Munawar Rahman ini. Ya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tapi menawarkan cara menghadapi kesulitan dengan keseimbangan. Ia tidak menghapus konflik, tetapi mengajarkan respon yang lebih bijaksana. Dalam keheningan geraknya, kita mungkin menemukan bahwa kebijaksanaan tidak selalu berteriak. Ia sering berbisik melalui tubuh yang sadar. Ini yang di dalam istilah Tai Chi itu disebut kemampuan energi mendengar. Gitu ya. Karena itu ya mesti nempel itu, nggak boleh apa tangkis pukul, tendang itu. Semua nempel itu, terus melekat itu ya. Perjalanan ini baru dimulai. Dan seperti setiap langkah dalam Tai Chi, ia dimulai dengan berdiri tegak, menenangkan napas, dan menyadari bahwa di antara langit dan bumi, kita adalah bagian dari aliran yang lebih besar itu. Ini yang disebut Tian antara langit, Ren, manusia, dan bumi menjadi satu. Ya, manunggal itu. Ya. Daftar pustaka yang dipakai ini Aristoteles, ya, dari Oxford University Press, Huber, ya, Damasio, ya, Descartes, René Descartes, ya, Epictetus, Epictetus, ya, Hadot, ya, James, William James lah, yang tadi sudah, Kant, ya, Lao Tzu, Tao Te Ching, ya, Lee, Bruce Lee, ini, striking sound, Bruce Lee, still for daily living itu.
ya. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Rosa, ya, saya rasa cukup nih, ya. Ya. Jadi luar biasa menurut saya ini. Dan sebelum menyerahkan ini, Pak Budi Munawar ini mengatakan, Pak Yusuf, saya akan buat tulisan ini 1 hari, 1 bab. Sehingga secara keseluruhan selama sebulan itu dengan pendahuluannya semuanya total menjadi 31 bab itu. Itu adalah hari terpanjang di dalam 1 bulan itu. Jadi ini sebenarnya kalau ini dibaca dengan tenang oleh orang-orang yang berlatih Tai Chi, ya ini sebenarnya ya revolusi mental ini. Ya. Menurut saya ini saatnya sekarang ini menurut saya sudah kondusif itu. Pemerintah mulai memasukkan di dalam agenda tahunannya bahwa seluruh menteri dan pimpinan tinggi dan tertinggi negara itu, pimpinan tinggi lembaga negara itu diajak untuk nyepi itu, ya, di Magelang itu ya, dan tidak tidurnya tidak di asrama tapi dibuatkan tenda tersebar di mana-mana di lapangan di Akademi Militer Nasional itu sehingga mereka bisa merasakan dan bersatu dengan alam. Nah, saya hanya sedikit ingin coba menganjurkan ada baiknya ini stat yang disusun oleh Budi Munawar ini bisa dibagikan juga oleh mereka yang ingin melakukan kebiasaan retret itu. Dan kalau itu di tingkat eselon tinggi pemerintahan pusat nanti akan dilakukan oleh juga diikutin oleh daerah, Pemda-Pemda, ya, dan juga anggota DPR-nya juga bisa membuat ini. Jadi saya yakin ini apa yang yang ada kita kerjakan dalam Tai Chi Nusantara ini akan terus berkembang. Karena itulah saya mencoba merubah visi dan misi Tai Chi Nusantara ini setelah menyerap aspirasi dari semua ini bahwa lembaga Tai Chi Nusantara ini akan menjadi semacam akademia ya levelnya. Ya. Karena itu kalau disebut institut itu lalu menjadi semacam latihan teknis saja, berlatih gerakan aja. Tapi atau disebut akademia, dia sudah lebih ke arah kontemplasi in action itu. Ya. Dan saya rasa ini perlu dicanangkan entah siapa yang akan melaksanakan ini pasti ini ya saya yakin generasi terus melanjut dari Tai Chi ini akan satu hari sampai kepada
apa yang diharapkan oleh Budi Gunawan ini ya. Oke, kita akhirin dulu pembacaan kita di dalam bab 1 dan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Setiap hari satu bab.